Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua hari ini? Apa kabar bapak-bapak semua hari ini? Dan apa kabar saudara-saudaraku hari ini? Juga anak-anakku semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat hati dan pikiran kita, berusaha tetap berdamai dengan diri kita sendiri, dan tetap berusaha berprasangka baik kepada Allah dan kepada siapapun juga. Sesuatu kita pun hari ini tetap baik-baik saja. Hidup ini berat, memang tidak mudah, dan kita wajib berusaha untuk meraih cinta dan ridha Allah dengan ketaatan kita, berusaha untuk selalu buat baik dengan siapapun juga, walau orang belum bisa menerima baik sikap lisan kita. Insya Allah dengan niat baik semua akan baik-baik saja. Oke, sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi yang berminat untuk tekan tombol subscribe-nya. Semoga kedepannya bisa lebih banyak melihat video ceramah motivasi saya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya pribadi, karena saya hanya menyampaikan saja, berusaha memberikan ilmu yang saya punya, walau hanya sedikit, mudah-mudahan manfaat. Sampai kata satu ayat, manfaat. Ilmu yang sebaik-baik ilmu ada yang bisa diamalkan. Al-Quran dibaca, dihafal, dipahami dan diamalkan, baru sempurna. Insya Allah kita berusaha untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Oke, tema yang saya akan angkat hari ini tentang cara meraih hidup berkah dalam kehidupan ini. Cara meraih hidup penuh berkah. Yang pertama, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, selalu melaksanakan perintah Allah, usaha untuk hidup dalam keberkahan. Hiduplah sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita mengaku umat Islam, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan tahu ilmu tapi tak diamalkan. Jangan hidup sia-sia kalau tak ingin Allah murka. Jadi berusaha kita untuk tetap berjuang di jalan Allah, tetap istiqomah di jalan Allah, walau tak mudah dan sangat berat. Berusaha. Yang terpenting luruskan niat, kuatkan tekad, bukan nekat. Kalau kita punya tekad, kita punya impian, pasti kita berusaha. Hari ini harus lebih baik dari hari sebelumnya. Jangan sampai hidup sia-sia. Oke? Yang keduanya, sedekah. Sedekah di sini bukan hanya berbentuk materi saja. Senyum adalah sedekah. Senyumnya harus 2 cm kiri kanan, tidak boleh lebih. Kalau senyum simetris, insya Allah akan terpancar ketulusannya, kebersihan hatinya. Pasti beda. Siapa yang mampu melakukan senyum karena Allah, tak mungkin orang akan marah. Pasti akan lembut hatinya. Karena bersenyum karena Allah ini bukan hal yang mudah. Kalau masih banyak tanda penyakit hati di hatinya, senyum karena Allah, karena sudah merasakan kasih sayang Allah, dengan berusaha menjaga sikap dan perilaku kita. Memang tidak mudah, bukan senyum-senyum, tapi senyum karena Allah 2 cm saja. Sering dilakukan, insya Allah. Ini terapi untuk mengobati hati kita agar tetap baik-baik saja. Oke, yang 3, selalu istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ampuni aku ya Allah, ampuni aku. Aku hambamu lemah tak berdaya. Aku bodoh dan hina. Aku banyak salah ya Allah, ampuni aku. Usahalah istighfar kita benar-benar berkualitas, terpancar dari hati yang bersih, bukan
istighfar formalitas yang ratusan ribuan yang tak ada rasa, tak ada makna, tak dapat ruhnya. Tapi walau istighfar kita tak banyak, tapi kita benar-benar tulus mengatakan astagfirullahaladzim dengan penuh kelembutan dan penyesalan. Bukan istighfar yang kaget atau teringat sesuatu yang lupa, bukan. Istighfar yang ingin Allah lihat itu adalah istighfar yang benar-benar memohon pertolongan kepada Allah. Istighfar yang dipenuhi dengan rasa salah, rasa dosa, yang ingin mengharap pengampunan dari Allah. Yang keempat, harta yang mahal. Apa harta yang mahal dalam diri kita? Ilmu, silaturahim, sehat. Itu harta terbesar dalam hidup kita. Anak, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu harta kita yang paling besar, yang paling mahal dalam kehidupan kita. Harta yang berbentuk materi itu hanya bonus, titipan dari Allah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Untuk apa saja harta yang kita miliki selama ini, untuk memperkaya diri atau untuk memberi kebaikan buat orang lain, itu gimana kita? Silakan. Ya, orang yang cerdas akan berusaha untuk mempergunakan hartanya di jalan yang benar. Oke, yang kelima, perbanyak silaturahim. Ini yang saya yakini selama hidup saya. Hijrah 9 tahun ke Bandung, saya berusaha menjaga silaturahim saya dengan siapa saja. Karena saya yakin manfaat silaturahim akan memperpanjang usia, menjauhkan kita dari bala. Masya Allah, luar biasa, banyak sekali manfaat bersilaturahim. Akan membersihkan dosa-dosa kita. Banyak sekali manfaat bersilaturahim. Jadi berusaha tetap bersilaturahim. Kalaupun sekarang masa pandemi kita tidak bisa melakukan langsung kontak fisik, kita apa-apa. Doakan yang terbaik lewat media, kita bisa lakukan silaturahim karena Allah. Jangan silaturahim karena ada kepentingan. Bersilaturahimlah karena ingin menjalin tali silaturahim agar kuat tali ukhuwah kita nanti di surganya Allah. Yang ketujuh, berbakti kepada orang tua. Wajib, harus, kita harus berbakti kepada ibu bapak kita. Siapa yang anak-anak menuai hasilnya, kita merasa menjadi orang tua. Dan berusaha untuk tetap berbakti kepada orang tua. Yang anak punya cara yang berbeda untuk memuliakan orang tuanya. Berusaha jaga hati dan pikiran kita. Tetap doakan ibu bapak kita. Ya Allah, ya Allah, hanya Engkau sebaik-baik menjaga. Titip orang tuaku, ya Allah, titip anakku, titip saudaraku, ya Allah, kepadamu, ya Allah, karena hanya Engkau lah sebaik-baik menjaga. Jadi berusaha terus memohon kepada Allah. Allah yang maha tahu hati dan pikiran kita. Kalau orang tidak menilai kita baik, tidak mengapa, silakan. Yang penting, terpenting kita usaha tak mendoakan orang tua kita dalam kebaikan. Hati hanya bisa dirasa dengan hati. Walau fisik tak bertemu, hati kecil tak bisa dipungkiri. Kerinduan kita kepada orang tua harus lebih kerinduan kita kepada Allah. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Allah yang akan mengurus kebutuhan kita. Oke, yang kedelapan, menguasai diri dengan sifat pemaaf, merasa berkecukupan. Jadi berusahalah menghiasi diri dengan sifat pemaaf. Tetaplah merasa cukup, insya Allah. Jangan merasa terus kurang. Hati-hati kalau orang yang merasa hidupnya penuh kekurangan, merasa tidak pernah puas, ini tanda-tanda orang yang tak pandai bersyukur atas segala nikmat Allah. Hati-hati, jangan sampai Allah cabut nikmatnya, Allah biarkan kita tersesat. Hati-hati, istijab. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang beruntung yang selalu bisa mengambil hikmah dan pembelajaran dari setiap ujian yang Allah berikan. Oke, yang ke-9, konsisten dan tetap punya
kalian kuat. Konsisten dengan apa yang kita katakan. Punya komitmen tinggi, disiplin, berusaha apa yang kita katakan, itulah yang kebenarannya. Jangan sampai kita melakukan kemunafikan, lain yang dipikirkan, lain yang dikatakan. Hati-hati, berusaha bersikap apa adanya sesuai ketentuan dari Allah. Yakin dan percaya Allah selalu mengawasi kita. Kalau kita dekat kepada Allah, Allah akan lebih dekat lagi kepada kita. Maka yang ke-10, membiasakan sifat malu untuk berbuat dosa. Kalau kita merasa kita selalu dalam pengawasan Allah, dalam pengamatan Allah, CCTV yang paling hebat itu adalah milik Allah. Apa yang kita lakukan walau sampai ke lubang tanah pun Allah tahu. Maka berhati-hatilah, jaga sikap kita. Apapun yang kita lakukan, Allah Maha melihat, Maha tahu. Hati-hati, segala perbuatan kita akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi berusaha jaga sikap lisan kita dimanapun berada, karena Allah Maha melihat. Dan yang terakhir, bertutur kata yang baik dan komunikasi yang baik. Jadi berusahalah berbicara dengan adab yang baik. Terkadang lain yang dipikir, lain yang terucap. Niat tidak ada ingin menyakiti, tapi tanpa sadar lisan telah menyakiti. Allah Maha tahu, makanya kita berusaha banyak berdoa sebelum berbicara. Minta doa perlindungan kepada Allah, banyak istighfar agar lisan sikap kita lebih tertata, lebih terjaga. Dan yang terpenting banyak-banyaklah istighfar. Astagfirullahaladzim. Teruslah minta pengampunan kepada Allah. Jangan sampai kita tersesat. Hanya kepada Allah kita bergantung. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak keterbatasan, banyak kekurangan. Semua karena saya masih kurang ilmu dan masih kurang keyakinan. Saya masih berusaha. Karena terasa sekali semakin banyak ilmu kita, semakin terasa sedikit yang ilmu yang kita punya. Maka berusahalah kita untuk terus belajar sampai ke liang lahat. Teruslah mencari, jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun juga. Seberapa besar masalah kita, kita punya Allah yang Maha besar. Terus bergantung kepada Allah, tetap istiqamah. Hidup memang tidak mudah, makanya kita wajib berusaha. Saat kita jatuh bangkit lagi, saat kita jatuh bangkit lagi, terus bangkit. Jangan pernah menyerah. Hidup adalah perjuangan untuk meraih cinta dan ridho Allah. Kalau hidup adalah perjuangan saja, kita akan dibuat capek, tak menentu. Tapi kalau tujuan kita adalah untuk meraih cinta dan ridho Allah, kita selalu berusaha. Bagaimana Allah mencintai kita dengan lisan dan sikap kita. Bagaimana Allah meridhoi apapun yang kita lakukan. Niat karena Allah, untuk Allah, insya Allah menjaga hidup kita. Oke, mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, banyak keterbatasan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua, saudara-saudariku seiman seagama. Semoga kita semua tetap berpikir yang baik, jauhi riba, jauhi ghibah. Insya Allah hidup kita penuh keberkahan. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga.